Baru saja kita melihat potret kebersamaan sebuah keluarga besar yang terlihat begitu akrab, penuh tawa, dan kehangatan. Sungguh indah, bukan? Namun apa jadinya jika di balik senyum manis itu ternyata tersimpan benih-benih iri hati, persaingan, bahkan praktek gibah atau menggunjing di belakang? Fenomena ini sayangnya bukanlah hal yang asing dalam dinamika keluarga besar. Seringkali topeng keharmonisan itu begitu kuat, menutupi keretakan yang perlahan menggerogoti keaslian hubungan. Mengapa hal ini bisa terjadi? Keluarga, terutama keluarga besar, seharusnya menjadi tempat yang paling aman dan penuh dukungan. Tapi disinilah ironi itu muncul. Dalam lingkungan yang begitu dekat, perbandingan seringkali tak terhindarkan. Pencapaian satu anggota keluarga, entah itu karir, pendidikan, pasangan, atau bahkan penampilan, bisa menjadi pemicu iri hati bagi yang lain. Perasaan kurang atau tidak adil seringkali muncul, terutama jika ada sejarah preferensi atau perlakuan berbeda dari orang tua atau figur otoritas dalam keluarga. Iri hati ini, jika tidak disalurkan dengan sehat, bisa bermutasi menjadi gosip, menjadi alat pelampiasan untuk menjatuhkan atau menyamaratakan orang lain. Gibah menjadi semacam katarsis negatif, tempat melampiaskan rasa frustasi dan ketidakamanan dengan membicarakan kekurangan atau aib orang lain di belakang mereka. Dampak psikologis dari lingkungan seperti ini sungguh meresap dan merusak. Bayangkan, Anda berada di tengah orang-orang yang seharusnya mencintai Anda tanpa syarat, namun Anda merasa harus selalu menjaga penampilan, waspada terhadap ucapan, dan bahkan curiga terhadap niat baik mereka. Ini menciptakan beban emosional yang berat. Individu yang berada dalam situasi ini seringkali mengalami kecemasan, stres, bahkan bisa memicu masalah kepercayaan diri. Mereka mungkin merasa lelah secara emosional setiap kali ada pertemuan keluarga, atau merasa terjebak dalam lingkaran drama yang tak berujung. Kepercayaan dalam keluarga pun terkikis, digantikan oleh keraguan dan formalitas yang hampa. Hubungan yang seharusnya mendalam menjadi dangkal, penuh dengan kepalsuan dan ketidakjujuran. Apakah Anda pernah merasakan atmosfer serupa dalam keluarga besar Anda? Bagaimana perasaan Anda saat menghadapinya? Bagikan pengalaman Anda di kolom komentar, agar kita bisa belajar bersama. Nah, jika Anda menemukan diri Anda dalam pusaran dinamika keluarga yang toksik seperti ini, penting untuk memahami bahwa Anda tidak sendirian, dan ada cara untuk melindungi diri, serta menjaga kesehatan mental Anda. Pertama, kenali dan terima realitasnya. Langkah awal adalah menerima bahwa dinamika seperti ini memang ada. Jangan menyangkal atau mencoba memaksakan realitas yang tidak ada. Menerima bahwa tidak semua hubungan dalam keluarga besar itu sempurna atau tulus akan membantu Anda menetapkan ekspektasi yang lebih realistis dan mengurangi kekecewaan. Ini bukan berarti Anda harus menjadi sinis, tapi lebih kepada menjadi bijak. Kedua, bangun batasan yang sehat. Ini adalah kunci. Batasan bukan berarti Anda menjauhi keluarga, melainkan mendefinisikan sejauh mana Anda akan terlibat. Ini bisa berarti batasan waktu. Anda tidak harus selalu hadir di setiap acara keluarga, terutama jika Anda tahu itu akan menguras energi Anda. Belajar berkata tidak dengan sopan. Batasan topik pembicaraan. Jika percakapan mulai mengarah ke gibah atau kritik terhadap anggota keluarga lain, Anda punya hak untuk mengubah topik atau bahkan undur diri dari percakapan tersebut. Anda bisa mengatakan, "Maaf, sepertinya saya harus permisi sebentar." Atau, "Saya kurang nyaman membicarakan hal ini." Batasan emosional. Jangan biarkan komentar negatif atau gosip dari anggota keluarga merasuki diri Anda. Pahami bahwa itu seringkali cerminan dari ketidakbahagiaan atau ketidaknyamanan mereka sendiri, bukan tentang Anda. Ketiga, respons yang bijak terhadap gosip. Ketika Anda dihadapkan pada gibah, Anda punya pilihan untuk tidak ikut serta. Anda bisa memilih untuk tidak memberi respons atau mengalihkan pembicaraan. Contohnya, "Oh, saya tidak tahu tentang itu." Atau, "Saya lebih suka fokus pada hal positif." Atau bahkan, "Bagaimana kalau kita bicara tentang rencana liburanmu?" Jika Anda merasa berani, Anda bisa juga menanyakan, "Mengapa kita tidak membicarakan hal ini langsung dengan orangnya?"
Namun, ini perlu hati-hati dan disesuaikan dengan situasi. Ingat, setiap partisipasi kecil dalam gibah bisa memperkuat siklus negatif tersebut. Keempat, fokus pada diri sendiri dan kesehatan mental Anda. Prioritaskan kesejahteraan Anda di atas segalanya. Jika interaksi dengan anggota keluarga tertentu selalu membuat Anda merasa buruk, pertimbangkan untuk mengurangi frekuensi atau intensitas interaksi tersebut. Habiskan waktu lebih banyak dengan orang-orang yang benar-benar mendukung dan mengangkat semangat Anda. Lakukan kegiatan yang mengisi ulang energi Anda, seperti meditasi, hobi, atau menghabiskan waktu di alam. Ingatlah, Anda tidak bertanggung jawab atas emosi atau tindakan orang lain, tetapi Anda bertanggung jawab atas bagaimana Anda meresponsnya dan menjaga kedamaian batin Anda. Kelima, pahami motivasi di balik perilaku iri dan gibah. Seringkali, orang yang melakukan gibah atau menunjukkan iri hati sedang berjuang dengan rasa tidak aman, ketidakbahagiaan, atau bahkan kecemburuan yang tidak terselesaikan dari masa lalu. Memahami ini bisa membantu Anda menumbuhkan sedikit empati, bukan untuk membenarkan tindakan mereka, tetapi untuk menjaga jarak emosional dan tidak mengambil perilaku mereka secara personal. Mereka mungkin tidak memiliki alat atau kesadaran diri untuk mengatasi perasaan negatif mereka dengan cara yang lebih sehat. Keenam, pilih pertempuran Anda. Tidak semua konflik atau dinamika perlu Anda hadapi secara langsung. Ada kalanya lebih bijak untuk membiarkan beberapa hal berlalu, terutama jika mencoba memperbaikinya hanya akan memperburuk situasi atau menghabiskan energi Anda secara sia-sia. Fokuslah pada hubungan yang benar-benar penting dan yang memberi Anda energi positif. Ketujuh, cari dukungan di luar lingkungan keluarga jika diperlukan. Jika dinamika keluarga Anda sangat merusak dan Anda kesulitan menghadapinya sendiri, jangan ragu untuk mencari dukungan dari teman terpercaya, pasangan, atau bahkan seorang profesional, seperti psikolog atau konselor. Memiliki seseorang untuk diajak bicara secara objektif dapat memberikan perspektif baru dan strategi penanganan yang efektif. Ingatlah, kesehatan mental dan emosional Anda adalah aset paling berharga. Anda berhak berada dalam hubungan yang tulus, saling menghargai, dan suportif. Keluarga besar, dengan skala dinamikanya, adalah salah satu ujian terbesar dalam membentuk kematangan diri. Dengan kesadaran, batasan yang jelas, dan fokus pada kesejahteraan diri, Anda bisa melewati tantangan ini dengan lebih tenang dan bijak. Apakah setelah mendengar penjelasan ini, Anda memiliki rencana spesifik atau satu langkah pertama yang ingin Anda lakukan untuk menghadapi dinamika serupa dalam keluarga Anda? Berbagilah di kolom komentar, kita akan sangat senang mendengarnya. Jika Anda merasa video ini bermanfaat, jangan ragu untuk menyukai, like, membagikan, share kepada teman atau keluarga yang mungkin juga membutuhkannya. Dan tentu saja, jangan lupa untuk berlangganan, subscribe channel ini, serta aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan tips-tips penting lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya, semoga Anda selalu dalam lindungan kedamaian batin.